salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ni. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca Ummul Quran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Karena hari ini merupakan hari pertama kita sekolah, dan Ibu dipercayakan menjadi wali kelas di kelas 10-1 ya. Nama Ibu Bu Mariamah, Ibu mengajarkan mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, karena ini hari pertama, ada baiknya kita membuat suatu keyakinan kelas, di mana nantinya keyakinan kelas ini akan sangat bermanfaat bagi kelas kita untuk pembelajaran ke depannya. Nah, kira-kira di antara Anda Ibu semuanya ada tak yang tahu apa itu keyakinan kelas? Berarti keyakinan yaitu kesepakatan. Di sini keyakinan kelas ini kita buat berarti untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang nantinya akan kita jalankan di dalam kelas kita ya, supaya kelas kita ini akan lebih tertib, lebih nyaman nanti dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan kertas ini yang warna-warni ya. Itu yang warna ini jangan baca hijau ya, walaupun bukan hijau, ini yang warna ini ditulis kesepakatan kelasnya ya, kesepakatan kelasnya itu. Kemudian yang ini yang warna apa namanya, oranye ya, ini ditulis konsekuensinya. Boleh ditulis satu kesepakatan, boleh dua, atau mau tulis tiga boleh juga. Tetapi diusahakan kalimat itu yang sederhana. Nah, kenapa kita pilih yang sederhana? Supaya nanti dalam proses pembelajaran kita ini, kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini bisa kita ingat dan lebih mudah kita laksanakan. Oke, baik, sekarang Ibu bagikan. Nanti setelah ditulis, ini ditempelkan di depan. Yang keyakinan kelas ini kalau ini berarti yang kiri kalau kita pilih dia. Di sini keyakinan kelasnya, yang di sini konsekuensinya. Udah ngerti yang namanya konsekuensi, tahu ya? Kalau misalnya nggak tahu nih, seperti ini misalnya keyakinan yang kita buat ini misalnya ya, yang cewek ini misalnya, ini nggak berlaku cocok, tidak boleh memakai lipstik, kan? Nanti konsekuensinya apabila dia memakai lipstik, nanti bagaimana tindakan yang akan dilakukan? Tulis, oke? Udah paham kira-kira? Udah. Sekarang dibagikan satu-satu. Ini ditulis yang warna ini keyakinan kelasnya ya, sedangkan yang warna oranye konsekuensinya. Ditulis, dilihat yang lainnya ke belakang ya. Nah, ini ditulis, silakan. Diambil pulpennya, minta silakan ditulis. Yang ini keyakinan, yang ini konsekuensinya. Nah, silakan. Jangan balik nanti waktu ditulis ya. Ini keyakinan kelasnya, kemudian yang ini konsekuensinya. Udah, terus kira-kira apa yang mau ditulis, yang tadi boleh nanti kita ambil kesimpulannya sama-sama. Dan silakan. Yang ini keyakinannya,
Yang ini konsekuensinya. Silakan. Yang ini yang keyakinan ya, ini konsekuensi ya. Yang lengket di belakang, nanti kita tempelkan ya. Yang ini keyakinannya, nah yang ini konsekuensi. Hehe. Silakan ditulis terus yang sudah dapat tugasnya. Tulis apa saja yang dianggap bernilai positif ya. Yang warna itu kesepakatan, yang itu yang lainnya konsekuensi. Pokoknya boleh itu kalau lain kita. Em muốn rất cười à. Tulis. Seperti ini keyakinan kelasnya yang warna ini. Nah, ini konsekuensinya. Ini ke bawah ya. Oke, sudah dapat semua kertasnya? Dan silakan diisikan. Tadi yang warna kuning itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Kemudian yang warna oranye itu konsekuensinya ya. Nah, silakan ditulis. Diusahakan kalimatnya yang sederhana saja. Nanti kalau memang itu jadi kesepakatan kelas kita, jadi keyakinan kelas kita, mudah untuk kita kerjakan, mudah untuk kita ingat. Oke, silakan. Tulis terus. Yang keyakinan. Yang hijaunya warna keyakinan, yang oranye ini itu konsekuensinya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau udah selesai, boleh ditempelkan. Tapi kalau seperti ini, yang kiri ini ya, yang sebelah kiri ini untuk keyakinan kelas kita. Kemudian yang sebelah kanan ini ditulis pembatas boleh juga ya di sini ya. Yang ini keyakinan kelas, yang sebelah ini konsekuensinya. Boleh bagi yang sudah menuliskan, boleh ditempelkan dulu. Kalau nggak mau lengket lagi ya, kita taruh ini ya. Mana nggak boleh tempelkan terus. Yang ini, yang kanan ini yang konsekuensi ya. Kali ini ya.
Kembali pakai lem aja. Pakai lem aja, pakai lem aja, apa? Jangan kembali yang dah jatuh, nanti kali balik. Ibu, yang aku. Oke, aku tahu. Ada kuman, mamanya tidak berjalan tua. Yang orang jadi konsekuensinya ya. Siapa yang mau nanti? Udah? Udah ya? Berarti ini sudah ada keyakinan kelas kita yang ini, yang sebelah kiri ini ya. Kemudian yang kanan ini ada konsekuensinya, tidak banyak. Nah dari sini, ini nanti kita baca satu-satu. Kita ambil nanti kesimpulannya yang mana ya? Yang kira-kira tunjuk. Oh, coba siapa yang mau maju ke depan dulu untuk membacakan yang aku atau dua boleh silakan. Oke, boleh yang dua nanti ya. Silakan dibaca. Boleh di itu ya. Boleh diambil. Jangan mencoret dinding kelas. Ya, berarti di sini ada yang membuat keyakinan kelas ini kita yaitu jangan mencoret dinding kelas. Jangan mencoret dinding kelas. Berarti di sini yang konsekuensinya yang mana kira-kira? Dikenakan denda. Ya. Berarti kalau ini ada jangan mencoret dinding kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang kita buat. Ini kan belum final ya, nanti kita lihat mana yang kira-kira sesuai dengan kelas kita ya. Kemudian kalau konsekuensinya apabila dia mencoret dinding kelas, maka dia akan didenda. Kira-kira cocok nggak dengan yang ini? Cocok nggak? Cocok ya? Berarti di sini kalau ada yang nantinya ya ada yang mencoret dinding kelas, berarti dia
dia akan dendanya nanti apa? Dicek ulang atau dibersihkan coretan yang sudah dicoret tadi. Nah, berarti di sini jangan mencoret dinding kelas ya. Sudah bacakan yang satu ini boleh. Jangan merusak peralatan sekolah. Nah, jangan merusak peralatan sekolah. Ini jangan merusak peralatan sekolah. Ya. Harus membayar denda. Harus membayar denda. Jadi di sini tadi keyakinan kelasnya itu jangan merusak peralatan sekolah. Kira-kira setuju nggak? Setuju ya, karena ini kan kelas kita ya. Jangan merusak peralatan kelas. Berarti di sini ya termasuk peralatan kelas ada sapu ya, pokoknya ada barang-barang yang di kelas ini tidak boleh dirusak. Nah kalau dirusak nanti dendanya berarti menggantikan ya, menggantikan barang ataupun peralatan sekolah yang telah rusak. Setuju ya? Setuju. Berarti ini ibu kisah nih yang kira-kira setuju ya. Oke, silakan duduk. Coba yang lain siapa sekarang yang mau maju? Boleh silakan. Jangan memakai make up ke sekolah atau membawanya ke sekolah. Ya, jangan memakai make up ke sekolah atau membawanya ke sekolah. Ya, ini keyakinan kelasnya jangan memakai make up ke sekolah dan memasuki jalan tol Jurang kedua. Jalur terlibat narkoba berbahaya saya ujung. Selain dihantarkan sejarah dengan agama mereka langsung. Setuju nggak? Jangan memakai make up ke sekolah atau membawa, ini khusus yang cewek ya. Kalau yang laki kan nggak bawa minyak rambut ke sekolah enggak ya. Jangan memakai make up ke sekolah atau membawa ke sekolah. Nanti konsekuensinya kalau ketahuan guru maka make up tersebut diambil dan dikembalikan kepada orang tuanya. Kira-kira bagaimana? Setuju nggak? Ya. Setuju. Nah, yang laki setuju ya? Ya. Boleh kita lihat dulu, ini kita anggap setuju karena tempat ini yang cewek-cewek jangan pakai lipstik, jangan pakai bedak yang tebal ya. Oke, silakan satu lagi boleh. Jangan buang sampah di kelas. Konsekuensinya Hukumannya mengambil sampah yang ada di kelas dan disuruh berdiri di depan. Jadi ini ada lagi keyakinan kelas yang dibuat oleh kawan kita itu jangan buang sampah di kelas. Berarti ini agar kelas kita bersih ya. Jadi jangan buang sampah di kelas. Konsekuensinya di sini hukumannya mengambil sampah yang ada di kelas. Ini kan jangan ditulis panjangan kan, sebaiknya disebutkan bukan kumat. Konsekuensinya, berarti tindakan yang akan dilakukan apabila dia membuang sampah di kelas, berarti dia harus mengambil sampah tersebut, letakkan di tempat sampah, kemudian juga harus berdiri di depan kelas. Bagaimana kira-kira? Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Yang lagi setuju? Berarti kalau setuju nih kelas kita akan bersih, nggak ada sampah. Habis makan bubur, sampahnya di luar. Oke, udah silakan duduk. Coba yang lain maju. Oh ya, jawablah sekali masa yang cewek semua. Coba, silakan bacakan. Saja satu, yang ini di atas ya. Saja satu nanti diambil yang olehnya kira-kira yang mana? Jangan membawa HP. Ya.
Ini ada kawan kita menuliskan jangan menggunakan HP saat belajar. Kalau memang HP tersebut tidak diperlukan ya. Kalau memang pelajaran tersebut tidak memerlukan HP, jadi jangan menggunakan HP saat jam pelajaran ataupun saat belajar. Nah di sini kalau ketahuan, jadi konsekuensinya diambil ya. Yang membawa HP kami sekelas, berarti ini seluruh warga kelas ini akan mengambil HP tersebut. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Berarti kita ini tidak boleh menggunakan HP di saat belajar. Oke, satu lagi silakan. Jangan keluar kelas pada saat jam Belajarannya. tidak boleh masuk kelas lagi sampai jam pelajaran selesai. Oh ya, ini ada yang kawan-kawan yang membuat jangan keluar kelas pada saat jam pelajaran. Jadi di saat di sini ada proses pembelajaran, ini tidak boleh keluar ke konsekuensinya tadi yaitu tidak boleh masuk kelas lagi sampai jam pelajaran selesai. Jadi dia tidak boleh masuk lagi ke kelas ini sampai jam pelajaran tersebut selesai. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Yang keyakinan kelasnya semua wajib mengikuti jadwal piket yang telah ditentukan. Berarti di sini ada konsekuensinya yaitu semua. Berarti di sini kan yang bertugas sebagai piket dia datang lebih kalau misalnya pembelajarannya jam 7.45, berarti dia jam 7.30, berarti ataupun lebih cepat lagi lebih baik ya, sudah sampai di kelas membersihkan kelas. Nah, konsekuensinya di sini apabila tidak melakukan piket, maka dia harus melaksanakan piket selama 3 hari berturut-turut. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Nanti yang kita buat nanti kesimpulannya. Berarti ini yang disetujui. Kemudian coba satu lagi mana? Jangan merusak fasilitas kelas. Jangan merusak fasilitas kelas. Berarti ini sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi sudah disetujui. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Jadi dari sekian banyak ini sekarang dibacakan aja nih karena banyak yang sama ya. Tidak boleh datang di atas jam 7.45. Berarti ini kan kita kesepakatannya nggak boleh ada yang terlambat. Boleh ya? Boleh. Yang menjawab boleh? Boleh. Enggak. Berarti nanti dia kalau tidak datangnya jam 8, jadi nanti konsekuensinya tidak boleh masuk ke kelas ya. Kemudian ini sama juga tidak boleh merusak peralatan kelas. Tadi sudah ya. Kemudian ini sama juga masuk kelas tepat waktu. Berarti sama kayak tadi ya. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Kemudian di sini ada lagi jangan membuang sampah. Tadi sudah juga kan? Ya. Ini sama kayak tadi. Kemudian ini ada lagi menghargai dan menghormati guru ataupun hindari bully di kelas. Berarti di sini di kelas ini tidak ada istilahnya bully. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Berarti di sini kita tidak boleh bully ya, melaksanakan praktek bully dengan sesama kawan ataupun menghargai guru. Kira-kira konsekuensinya ini apa? Berarti di sini konsekuensinya dia harus memperbaiki sikapnya ya, harus memperbaiki sikapnya dia ada ya. Kemudian kalau ini
jangan merusak bangku buku sekolah. Tadi sama juga ya, buku ini kan peralatan sekolah juga ya, sama kayak tadi. Kemudian ini jangan main HP. Tadi sama juga kayak tadi, jangan main HP kalau sedang belajar. Kemudian jangan berisik. Tadi sudah juga ya, walaupun beda-beda sedikit. Kemudian tidak boleh mencoret dinding. Ini juga sudah tadi ya. Kemudian yang ini tidak boleh bicara saat ibu menjelaskan pelajaran. Ini sama kayak yang barusan ya. Menghargai. Kemudian belajar dengan tekun dan tertib. Belajar dengan tekun dan tertib. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Jadi di sini kita harus belajar dengan tekun dan konsekuensinya kalau dia memang tidak belajar dengan tekun apa? Kira-kira tadi yang menuliskan apa? Konsekuensinya apa? Berarti konsekuensinya dia harus belajar lebih giat lagi. Kemudian ini ada sama juga tadi, jangan membuang sampah di dalam ke. Ini sama kayak tadi ya. Kemudian apalagi ini tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Ini sama juga yang tadi ya. Sama juga yang tadi. Kemudian tidak makan dan minum jika ada guru di dalam kelas. Tidak makan dan minum saat guru berada di kelas. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Jika memang ada bawa makanan, berarti disimpan dulu. Nanti waktu istirahat ataupun di saat gurunya keluar, boleh makanlah. Berarti konsekuensinya apa? Kalau memang dia makan. Berarti konsekuensinya diambil kotak makanannya ya. Jadi tidak boleh cabut pelajaran. Ini sama kayak tadi ya. Tidak boleh berarti keluar. Kemudian dilarang memakai lipstik. Ini juga kayak tadi memakai make di sekolah. Oke baik, ini sudah semua kita tuliskan tadi sama kayak yang tadi ya. Sama kayak tadi. Nah ini berdasarkan kesepakatan kelas yang kita buat. Ini kan ada beberapa yang memang sama-sama kita sepakati tadi ya. Di sini ada yang pertama untuk yang ini yang cewek ya. Ini dilarang memakai lipstik atau make up ke sekolah. Nanti konsekuensinya lipstiknya diambil atau nanti dipanggil dikembalikan lipstiknya ke orang tuanya ya. Berarti ini kira-kira setuju semua ya? Sudah. Yang ini setuju, kita pisahkan. Kemudian yang tadi tidak boleh ataupun dilarang merusak peralatan ke kelas. Konsekuensinya tadi apabila barang tersebut dirusak harus diganti. Kemudian ini ada lagi, ini jangan merusak ya. Konsekuensinya juga ada. Tidak boleh makan ataupun minum di saat proses pembelajaran ya. Konsekuensinya tadi apa? Diambil kotak makanannya ya. Ini udah ada 4 tadi. Kemudian piket datang lebih awal. Berarti apabila konsekuensinya tadi apabila dia datang terlambat, maka dia harus piket selama 3 hari berturut tuh. Udah ada 5 ya. Kemudian apa lagi ini? Jangan keluar kelas saat jam pelajaran. Ini istilahnya tidak boleh cabut boleh juga ya. Ini kemudian ini yang ini dah, jangan membawa HP ke sekolah. Jadi kapan boleh bawa HP? Terkadang ada pelajaran tertentu yang memang gurunya disuruh membawa HP, itu baru boleh. Ini dilarang membawa HP ke
ataupun menggunakan HP di saat jam pelajaran. Ya, ini kita gunakan HP, kemudian buang sampah di kelas, jangan merusak ya. Untuk hari ini sudah ada beberapa kesepakatan kelas yang kita buat. Tolong satu orang ke depan membacakan kesimpulannya. Silakan. Bacakannya. Bacakan aja nih. Inilah kesepakatan kelas kita hari ini. Silakan dulu karena lagi sakit ya. Udah, silakan kalau membacakan kesimpulannya. Pertama, tidak makan dan minum jika ada guru di dalam kelas. Nah, berarti ini kesimpulan kesepakatan kelas kita hari ini ya. Tidak boleh makan minum di saat guru ada di dalam kelas. Jangan mencoret dinding kelas. Jangan mencoret dinding kelas. Jangan merusak peralatan sekolah. Jangan merusak peralatan sekolah. Jangan buang sampah di kelas. Ya. Jangan memakai make up ke sekolah atau membawanya ke sekolah. Ya. Berarti itulah kesepakatan kelas kita hari ini ya. Nanti ini kesepakatan kelas yang sudah kita tentukan hari ini, yang sudah kita sepakati bersama hari ini, akan kita tuliskan di selembar karton ataupun kertas yang bagaimana, pokoknya dituliskan nanti yang agak besar, kita tempelkan di dinding kelas. Kemudian di sampingnya nanti ada tanda tangan dari anda ibu semuanya bahwa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat ini adalah memang keyakinan yang kita buat bersama. Silakan mulai. Kita buat bersama. Dari sini nanti akan kita jalankan secara baik di dalam kelas kita ini. Dan ini keyakinan kelas kita ini karena ibu di sini sebagai wali kelas ya. Berarti kita berlakukan untuk kelas kita ini untuk semua pelajaran. Kalau nanti ada guru yang membuat keyakinan kelas misalnya berbeda dari ini, boleh ditambahkan nanti menurut guru mapelnya nanti ya. Tapi di sini yang hari ini kita buat berlaku untuk kelas kita. Ini berlakunya untuk satu semester ini. Jadi nanti ditulis yang rapi, kita tempelkan di dinding supaya kita bisa mengingat dan menjalankan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat. Semoga kedepannya kelas kita ini akan menjadi kelas yang lebih baik dari sebelumnya, dari SMP ya, dari SMP dan dari SN. Setelah kita bersama di sini di dalam satu kelas satu ini, pembelajaran di kelas ini nanti bisa lebih menyenangkan, lebih terarah, lebih tertib, dan kita semua memiliki karakter yang baik. Jadi ini saja kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Semoga nanti bisa kita jalankan dengan baik. Jadi jangan lupa nanti kita tulis yang bagus, kita tempel di dinding beserta dengan tanda tangan dari semua peserta didik yang ada di kelas ini ya. Nanti tanda tangan, tulis nama, tanda tangan. Berarti semua ikut. Oh, saya nggak buat. Ada tanda tangannya, ada buktinya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada? Ada ya? Kalau nggak ada, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, semangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sehat semua ya. Ibu memanggil Ibu kemari karena Ibu mendapat kabar dari Bu Lisa bahwa kemarin Ibu marah-marah ya. Iya Bu, saya kesal.
Kenapa memangnya? Saya lagi di dalam HP, saya sedang mengerjakan tugas, tapi ibu tuh mengambil HP saya. Oh gitu ya. Lalu apa yang Ibnu lakukan terhadap Ibu Islam? Saya marah-marah dan meminta ibu untuk mengembalikan HP saya. Dan saya tidak akan mengerjakan tugasnya jika ibu itu tidak mengembalikan HP saya. Oh begitu ya. Jadi Ibnu melakukan hal tersebut karena ada alasannya ya. Ya wajarlah kalau Ibnu kesal ya, karena memang kemarin itu Ibnu sedang tidak main HP ya. Ibu sangat menghargai tindakan yang Ibnu lakukan. Kira-kira menurut Ibnu, apakah yang Ibnu lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak ya. Nah, menurut Ibnu, keyakinan kelas apa yang sudah Ibnu langgar? Disiplin dan tidak boleh membawa HP. Ya, disiplin dan tidak boleh membawa HP ke sekolah, karena itu memang keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Nah, menurut Ibnu ini kan, kira-kira keyakinan apa yang harus Ibnu lakukan untuk memperbaiki yang kemarin Ibnu lakukan itu? Saya tidak akan membawa HP ke sekolah dan saya akan tidak melakukan tulisan karena saya akan membuat surat penelitian. Ya, tepat sekali ya. Semoga tindakan yang Ibu lakukan ini bisa memperbaiki suasana kelas kita ke depannya dan bisa memperbaiki proses belajar mengajar di dalam kelas kita. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Iya, sekarang Ibu boleh kembali ke kelas. Jadi kita bertemu lagi. Memanggil Syifa kemari karena Ibu kemarin mendapat kabar bahwa Syifa memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan tindakan kelas kita. Nah, menurut Syifa, memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan tindakan yang sudah kita sepakati, apakah itu merupakan sebuah pelanggaran atau bukan? Pelanggaran ya, karena memang itu sudah kita sepakati bersama. Nah, di sini Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah dalam masalah ini. Akan tetapi di sini kita ingin mencari solusi dari permasalahan Syifa. Nah, Ibu tahu Syifa pasti punya alasan kenapa melakukan pelanggaran yang kemarin ya. Akan tetapi di sini sekarang mari kita sama-sama melihat kembali tentang keyakinan kelas kita. Yang mana kira-kira yang belum Syifa lakukan dari yang selama ini yang belum Syifa lakukan. Memakai seragam sekolah sesuai dengan keyakinan kelas. Ya, memakai seragam sekolah yang sesuai dengan keyakinan kelas ya. Nah, dalam hal ini pasti Syifa merasa senang ya waktu melakukan hal tersebut. Nah, akan tetapi apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Nah, mulai sekarang marilah kita mencoba menjalankan semua yang sudah kita sepakati di dalam kelas kita. Kemudian di sini untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Syifa lakukan kemarin, kira-kira apa yang akan Syifa lakukan? Untuk memperbaikinya, saya akan memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan keyakinan kelas. Iya, bagus sekali ya. Berarti Syifa akan memperbaikinya itu dengan memakai seragam sekolah yang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, bagus sekali memang yang akan Syifa lakukan. Semoga kelas kita akan menjadi rapi karena memang memakai seragam sekolah yang sudah kita sepakati ya. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya kita akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya kepada saya
untuk mendampingi saya sejenak dalam pendampingan ataupun dalam sosialisasi mengenai guru penggerak yaitu dalam bidang budaya positif. Nah, sebelum lebih lanjut kita memasuki acara ini, ada baiknya mari sama-sama kita membaca doa ataupun berdoa dulu, yaitu dengan membaca Ummul Quran. Berdoa dimulai. Terima kasih. Semoga saja acara kita hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk yang pertama di sini yaitu untuk sosialisasi saya ataupun pembahasan saya selaku CBB yaitu tentang budaya positif kepada rekan sejawat, yaitu dengan judul program pendidikan guru penggerak. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 yaitu Maria SPD, kemudian ada bapak master saya yaitu Bapak Gantian SPD Nanti SPD, kemudian pengajar praktik saya yaitu Bapak Purnama Putra SPD. Kemudian di sini ada pun yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama yaitu mengenai rancangan tindakan aksi nyata, yaitu di sini dibuat yaitu tentang keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang disusun di dalam bentuk di sini ada bentuk rancangannya yaitu lini masa tindakan yang akan dilakukan. Berarti di sini kita bisa melakukannya yaitu di kelas kita masing-masing, di mana kita saja mengajar di 10-1. Kita boleh membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas tersebut di kelas tersebut, jadi dibuat secara bersama, kemudian juga diambil suatu kesimpulan kira-kira keyakinan kelas mana yang dipakai. Kemudian keyakinan kelas tersebut nanti bisa ditempelkan di dalam kelas. Kemudian di dalam membuat tindakan ataupun keyakinan kelas ini diusahakan yang menggunakan bahasa atau kata-kata yang sederhana supaya nanti di dalam pelaksanaannya siswanya ataupun peserta didik kita lebih mudah mengingat dan juga lebih mudah dalam menerapkan keyakinan kelas tersebut. Di sini ada latar belakangnya yaitu budaya positif sekolah dapat diciptakan dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang menuntun kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan eksternal, kemudian di mana di dalamnya akan mewujudkan peserta didik yang berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini dengan adanya keyakinan kelas diharapkan peserta didik kita ini punya karakter yang lebih baik yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada tujuannya yaitu untuk menumbuhkan budaya positif. Menumbuhkan budaya positif itu di lingkungan kelas yang secara khusus dan secara umum di lingkungan sekolahnya. Kemudian kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri peserta didik dan juga menciptakan murid yang merdeka belajar, nyaman dan bermakna. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, peserta didik di dalam kelas itu akan merasa lebih nyaman dan dia juga lebih merdeka karena keyakinan yang dibuat ini berdasarkan keputusan dari kelas tersebut, bukan yang kita buat ini bukan peraturan kita dari guru, akan tetapi mereka membuat sendiri dan menjalankannya juga secara bersama di dalam kelas tersebut. Kemudian ada perencanaannya di sini yaitu ada yang pendapat tolak ukurnya terbentuknya keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Berarti keyakinan kelas yang terbentuk itu adalah hasil dari musyawarah bersama di dalam kelas. Kemudian ada juga keyakinan kelas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Di sini saya rasa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten karena memang keyakinan kelas tersebut mereka yang membuat, jadi tidak ada paksaan dari kita. Otomatis mereka akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Kemudian yang ketiga, yaitu tertib
didik. Kemudian ada perencanaan, yaitu menyampaikan rencana kegiatan dan meminta izin kepada kepala sekolah. Tapi kalau kami di sini kan sebelum kita membuat ini, kita berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu, kemudian menyusun rencana pelaksanaan, membuat keyakinan kelas. Kalau kita di sini, kita susun dulu bersama dengan peserta didik kita. Kemudian ada juga menentukan waktu dan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Maksudnya waktu di sini, kalau misalnya untuk keyakinan kelas ini biasanya kita buat itu di permulaan. Sebelum waktu pelaksanaan pembelajaran dimulai, kita buat dulu perencanaannya, kemudian disusun bersama dengan murid. Kalau kita boleh menggunakan yang namanya kertas warna-warni itu, peserta didik kita tuliskan, kita suruh tulis apa saja keyakinan yang mereka inginkan. Nah, setelah semuanya terkumpul, baru kita ambil suatu kesimpulan. Kemudian dari kesimpulan ini juga diambil oleh peserta didik, bukan kita. Kita cuma membuatkannya saja. Setelah jadi dari sekian banyak hasil dari tanggapan yang ditulis oleh peserta didik, kita ambil beberapa poin. Ini diusahakan jangan terlalu banyak juga, boleh 5 atau 6, dengan bahasa yang simpel sehingga mereka lebih mudah memahaminya. Kemudian keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita tempelkan di dalam kelas beserta dengan istilahnya persetujuan mereka, tanda tangan dari mereka. Kemudian di sini ada refleksinya. Refleksi melakukan evaluasi terkait pelaksanaan keyakinan kelas, meminta umpan balik kepada murid terhadap pelaksanaan kegiatan kelas. Di sini setelah kita buat keyakinan kelas ini, di dalam perjalanannya kita boleh meminta tanggapan ataupun umpan balik dari peserta didik kita bagaimana yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini ada tujuannya yang dibuat kita membuat dari keyakinan kelas. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah kita. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri peserta didik. Menumbuhkan motivasi intrinsik, tapi motivasi dari dalam peserta didik tersebut untuk bersikap, tapi dia punya sikap yang positif. Kemudian yang keempat, menciptakan peserta didik yang merdeka belajar, nyaman dan bermakna. Jadi dengan keputusan yang mereka buat, mereka akan lebih terarah, akan lebih mudah untuk kita bimbing dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita bahas sejenak yaitu mengenai budaya positif. Di sini kita sebagai pendidik atau sebagai guru mempunyai kewajiban untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dengan adanya budaya positif diharapkan akan menghasilkan suatu ekosistem ataupun suatu istilah di sini kalau murid kita peserta didik kita ini mempunyai dalam proses pembelajarannya dia mempunyai suasana yang baik yang mendukung ataupun yang positif. Nah, hal positif tersebut akan memiliki dampak yang besar jika dilakukan secara konsisten dan kita lakukan secara bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi tidak mungkin sesuatu itu akan terwujud, akan terlaksana dengan baik kalau kita tidak berkolaborasi atau bekerja sama. Karena di sini kalau seperti yang kita ketahui di sekolah itu ada terdiri dari peserta didik dan juga pendidik, di mana di sini kita memiliki karakter yang beragam antara satu guru dengan yang lainnya, antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain, sehingga kita harus mengetahui konsep inti dari budaya positif tersebut. Dan di sini memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, ada hukuman seperti di sekolah kita juga ya, ada nanti ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga penghargaan, ada posisi kontrol, kemudian pembuatan keyakinan sekolah dan penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi ini biasanya kita lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada peserta didik dan dalam proses pembelajaran.
Dengan adanya budaya positif juga bisa mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, kemudian bertindak dan menciptakan mereka dalam keadaan merdeka belajar, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian di sini ada disiplin positif. Disiplin positif di sini yang pertama ada disiplin positif itu merupakan suatu pembelajaran kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang kita lakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini cara penerapannya, disiplin yang positif ini bisa kita terapkan dengan mengajarkan peserta didik kita untuk bertanggung jawab, kemudian dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu di mana kita harus mengutamakan ke arah disiplin diri. Berarti disiplin di sini itu disiplin dari peserta didik, supaya seseorang dapat mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakannya. Kemudian di sini ada lambang dari profil pelajar Pancasila ya, yang diprakarsai oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 6 pilar dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu dia tetap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, apabila profil ini sudah ada pada peserta didik kita, insya Allah yang lainnya akan lebih mudah kita terapkan, karena memang dia sudah beriman, sudah bertakwa, kemudian juga dia punya akhlak yang mulia. Nah, di saat seseorang itu apakah dia peserta didik dan juga kita sudah punya akhlak yang mulia, insya Allah yang lainnya akan lebih mudah kita jalankan. Kemudian di sini ada yang kedua yaitu ada mandiri. Berarti mandiri di sini, saya rasa peserta didik kita di sini banyak yang mandiri ya. Ada yang misalnya dia menjadi petugas upacara, walaupun terkadang tidak kita dampingi 100%, tapi mereka mau melakukannya sendiri. Nah, itu juga termasuk ke dalam sikap mandiri. Kemudian ada bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan juga kreatif. Nah, kalau dia bergotong royong, saya rasa dari mana saja yang namanya sekolah itu pasti ada gotong royong ya. Kemudian ada kreatif. Jadi siswa kita di sini kita tuntut supaya dia punya keinginan ataupun cita-cita. Dia itu bisa kreatif sehingga menghasilkan sesuatu yang bernilai positif. Kemudian di sini mengenai ada nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama di sini 9 pilar karakter tentang nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Berarti kita di sini percaya bahwa Allah itu ada dan mengakui akan segala ciptaan Allah. Kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab. Berarti di sini apabila kita melakukan sesuatu, kita punya sikap mandiri dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kemudian ada kejujuran. Nah, di sini amanah, diplomatis. Berarti kalau kita di sini amanah, berarti kalau kita di sini tiap hari kita di sini ada jam pelajaran, nanti kita melaksanakan tanggung jawab tersebut. Ini sudah termasuk dalam salah satu kategori amanah ya. Berarti kita mengerjakan tugas yang memang dibebankan kepada kita. Kemudian ada hormat dan santun. Di sini untuk hormat dan santun juga berlaku bagi kita sebagai pendidik dan juga peserta didik. Apabila kita lihat di kehidupan sehari-hari, peserta didik kita di sini juga hormat dan santun dengan kawan-kawannya. Inilah yang perlu kita terapkan. Apabila ada satu kawan, apakah dia dalam antara satu kelas dengan kelas yang lain, ini diharapkan mereka harus memiliki rasa hormat dan santun. Itu saya rasa perlu kita terapkan atau kita ajarkan pada peserta didik kita. Kemudian adanya sikap dermawan, suka menolong dan gotong royong. Jadi dermawan di sini kita bisa lihat kalau anak-anak kita mungkin ada yang
sakit, nanti ada kawannya yang menolong, apakah mengantarnya pulang ataupun membawa ke rumah sakit. Kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Nah, kita di sini juga harus mengarahkan kepada peserta didik kita bahwa dia mempunyai sikap percaya diri. Kemudian kreatif dan bekerja keras, tapi dia harus lebih giat lagi berusaha untuk belajar sehingga dia bisa memperoleh apa yang dia impikan. Kemudian di sini ada percaya diri dan sudah ada kepemimpinan dan keadilan. Berarti hadir di sini, berarti antara satu anak dengan anak lain itu diperlakukan secara bersama menurut yang dibutuhkan. Kemudian baik dan rendah hati. Berarti kita tuntut anak kita supaya dia punya akhlak yang baik dan rendah hati. Bisa saling tolong menolong. Ada toleransi. Karena di sini kita tidak ada perbedaan agama, jadi ini toleransi dalam bidang yang lain ya. Kemudian ada kedamaian dan kesatuan. Kemudian ada untuk yang namanya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kalau istilahnya bahasanya belum and life skill, keterampilan hidup. Di sini berarti apabila dia sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan, berarti insya Allah dia dapat dipercaya. Dia akan memiliki sifat lurus hati, pendengaran aktif, kemudian juga tidak merendahkan orang lain. Jadi dia tidak menganggap remeh orang lain, memberikan yang terbaik, yang pertama untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemudian di sini kita lanjut lagi yaitu tadi masalah nilai positif, nilai kebajikan, nilai positif. Kemudian di sini ada lagi yaitu yang dikatakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama di sini yaitu mengenai sikap murid. Ini tentang peserta didik kita. Ini diharapkan dia mempunyai sikap yang toleransi, kemudian rasa hormat. Jadi rasa hormat ini tidak saja dia itu antara sesama kawannya, tidak saja dia hormat kepada gurunya, tapi juga bisa menerapkan rasa hormat dengan kawannya. Kemudian ada integritas, ada mandiri, menghargai. Di sini menghargai antara untuk yang peserta didik ini, dia bisa menghargai antara satu dengan yang lain, bisa menghargai kawannya juga. Kemudian ada antusias, seperti antusias di sini istilahnya semangat ya, termasuk ke dalam semangat. Kemudian ada empati, keingintahuan, ada kreativitas, ada kerjasama. Nah, kerjasama ini kalau di dalam kelas, berarti dia antara peserta didik selalu bekerja sama, apakah dia dalam melakukan tiket di hari di dalam kelas, apakah dia di saat menjadi petugas upacara atau hal-hal yang lain. Berarti dia bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, dia tidak bekerja sendiri. Kemudian ada percaya diri, berarti dia istilahnya punya kemauan, tidak merasa rendah, tapi dia percaya bahwa dia bisa. Kemudian ada komitmen, ini suatu kesepakatan ya. Kemudian ini ada yang tadi kita bicarakan yaitu mengenai keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas di sini yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Berarti sudah disepakati bersama tanpa membedakan latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Berarti di sini sama, tidak ada perbedaan. Nilai-nilai kebajikan itu dapat menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau kelas untuk mewujudkan visi dan misi sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut lagi yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi di sini bisa menjadi pembeda antara kita dengan yang lainnya. Di sini ada motivasi eksternal, di mana manusia dalam berperilaku atau bertindak memiliki motivasi maupun alasan tersendiri. Berarti ketika kita melakukan sesuatu itu karena ada alasan, ada motivasi tertentu, ada keinginan tertentu. Motivasi tersebut bisa karena
ketidaknyamanan ini karena hukuman. Kemudian bisa juga karena ingin mendapatkan pengakuan berupa penghargaan. Jadi di sini kita melakukan sesuatu itu karena ada keinginan kita menginginkan sesuatu atau menginginkan suatu penghargaan, ataupun kita melakukan sesuatu itu karena memang kita tersakiti. Tapi makanya kita itu merupakan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal atau intrinsik yaitu motivasi dari dalam diri kita. Tadi intrinsik, tadi dari dalam. Motivasi dari dalam diri atas kesadaran dari dalam kita sendiri. Mengapa kita melakukan itu? Jadi bukan karena kita mengharap penghargaan, tetapi memang lahir dari diri kita sendiri. Sehingga kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang dapat dipercaya. Bukan motivasi berlaku karena menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi di sini kita melakukan sesuatu, ini motivasi intrinsiknya dari dalam kita. Bukan karena kita ingin mendapatkan penghargaan, juga bukan karena hukuman kita melakukan sesuatu tersebut. Jadi menurut saya ini dikatakan dengan motivasi dari dalam atau intrinsik. Di sini dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia yang normal, di sini ada 5 kebutuhan manusia. Kita selaku manusia, kita punya 5 kebutuhan. Yang pertama di sini yaitu kebutuhan bertahan hidup. Berarti dari kebutuhan yang pertama ini kebutuhan hidup. Berarti apabila kebutuhan kita ini tidak tercukupi, misalnya kita supaya bisa hidup sehat, berarti kita perlu makanan. Nah, apabila makanan ini tidak ada, berarti kebutuhan bertahan hidup kita sudah tidak ada. Nah, di sini kita sebagai manusia pasti akan mencari jalan keluar. Bagaimana cara mendapatkan kebutuhan kita tersebut sehingga kita bisa bertahan hidup. Dari kebutuhan bertahan hidup ini, terkadang orang memang yang dia mempunyai pemikiran yang positif, dia akan mencari jalan keluar itu dengan cara metode positif ya. Tetapi apabila orang tersebut sudah berpikir ke sana ke sini, tapi dia tidak juga bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya, terkadang akan timbul yaitu sikap negatif. Karena keinginan pertamanya dia ingin mempertahankan hidupnya, apapun caranya akan dia kerjakan. Nah, di saat cara positif itu tidak bisa, otomatis dia akan berpikir, oh yang penting saya bisa makan, apapun akan saya lakukan. Nah, tapi kalau sikap seperti ini sudah berarah ke sikap yang negatif. Jadi yang intinya di sini kebutuhan untuk bertahan hidup setiap kita pasti memilikinya. Yang pertama bertahan hidup berarti kita harus punya makanan, tempat tinggal dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan kebebasan. Jadi terkadang kita misalnya kalau mengikuti aturan yang tidak sesuai dengan kita, berarti kan itu menurut kita itu tidak bebas. Berarti kita akan mencari kebutuhan yang akan membuat kita bebas. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, di saat kebutuhan dasar yang pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup sudah terpenuhi, itu secara logis ya, secara logika kita pasti ya punya keinginan yaitu mempunyai kebutuhan akan kesenangan. Kalau misalnya kita belum punya rumah, berarti kesenangan kita, jika saya punya rumah, berarti kita akan senang. Berarti menurut kesenangan di sini juga berbeda antara satu dengan yang lain ya. Kalau kesenangan kita, misalnya kita belum punya rumah, bisa punya rumah udah senang. Tetapi ada orang lain, dia senangnya kepingin punya mobil karena dia rumah udah punya. Berarti saat dia punya mobil, berarti dia akan senang. Jadi proses kesenangan ini juga berbeda antara satu yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada kebutuhan akan penguasaan. Kemudian penyelesaian di sini ada yaitu yang istilahnya segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi ini kita menciptakan ataupun melakukan suatu proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini apabila ada peserta didik kita punya masalah,
yang punya masalah, ini kita mencari jalan keluar atau solusinya. Berarti dia mencari jalan keluar dari masalah dari peserta didik kita tersebut, yaitu dengan karakter yang lebih kuat. Di sini diprakasari oleh Gassen, yaitu di tahun 2004. Kemudian segitiga restitusi terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Kita lanjut lagi, ini masalah lanjutan dari segitiga restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ini ada pada diri kita selaku pendidik. Apakah nanti kita ini termasuk ke dalam golongan mana? Ini yang pertama ada penghukum. Di sini kalau penghukum ini peserta didik ini dia dalam berhubungan dengan siswanya, dia nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya, kalau kita lihat dari logat tubuh, bahasa tubuhnya itu matanya melotot, kemudian jarinya menunjuk dengan kamu, berarti kita menuju ke arah dia. Nah ini kita bisa dikatakan sebagai penghukum, karena kita bahasa tubuh kita juga seirama dengan bahasa kita, gerakku seirama dengan bahasa yang kita katakan pada peserta didik kita. Misalnya ini sambil kita marah, berarti kalau yang memang katanya melotot dan tidak, kamu memang tiap hari seperti ini, kamu selalu terlambat. Berarti ini kita sudah ini posisi kita ini, posisi kontrol kita ini sudah berada di pihak penghukum ya. Jadi kita sudah menuju dengan bahasa kita, kemudian bahasa kita juga seirama. Kemudian ada yang kedua, yaitu perempuan merasa bersalah, di mana nada suaranya memelas, kemudian halus atau sedih, bahasa tubuhnya. Nanti kalau di saat kita berbicara dengan peserta didik tersebut, kita merapat pada anak tersebut, dan ini wajah kita ini terlihat lesu. Jadi antara bahasa dengan tubuh kita itu sejalan. Waktu kita menyapa dia, kemudian waktu kita mendekat ke peserta didik kita itu, suara kita itu agak memelas, kemudian sedih, kemudian bahasa tubuh kita juga mendekat ke arah dia dengan istilahnya kalau dilihat dari bahasa tubuh kita itu tidak ada semangat tapi lesu. Nah di sini posisi kontrol yang ada pada kita itu yaitu membuat merasa bersalah. Jadi kita mengatakan bahwa anak itu seakan-akan dia merasa bersalah sedang melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga posisi kontrolnya yaitu teman, di mana nada suaranya, berarti nada suara kita terhadap peserta didik itu kita merasa lebih ramah dengan dia, kita akrab dengan dia, dan juga bercanda. Berarti kita ini memposisikan diri kita sebagai teman, tapi kita juga bercanda dengan dia. Kemudian bahasa tubuh kita mendekati ataupun kita merapat pada peserta didik kita. Kemudian kita juga mimik wajah kita tidak marah, tidak lesu, tapi kita senyum, atau istilahnya di sini kalau di 5 posisi kontrol ini disebutkan dengan jenaka ya. Kemudian ada yang posisi keempat yaitu pemantau, di mana nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya normal, jadi nadanya itu biasa saja, kita tidak mendekat ke arah dia. Kemudian kita juga bahasanya istilahnya pokoknya biasa, kita tidak pemarah dan juga tidak terlalu dekat dengan dia. Nah di sini kita termasuk dalam kategori pemantau ya. Kemudian yang terakhir yaitu posisi control manager, di mana di dalam posisi ini nada suara kita selaku pendidik itu suara kita terlihat tulus, tidak ada paksaan. Kemudian kita juga tidak memelas, berarti suara kita tulus, bahasa tubuh kita juga tidak kaku, biasa saja normal. Kemudian kita juga mendekati murid tersebut, tetapi tidak memelas. Kemudian kita juga tidak lesu ya. Jadi dari kelima posisi kontrol di sini nanti kita bisa menilai diri kita selaku pendidik ya.
oh kira-kira saya ini termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum? Kan karena di sini kita pasti punya masalah dengan peserta didik kita ya. Walaupun tidak semua pasti ada. Nanti kita bisa menilai diri kita sendiri. Oh saya ini sudah termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Nah dari 5 posisi kontrol ini, menurut hasil surveinya ya, hasil survei belum habis, masih banyak ini, nanti buka slide lain. Ini ada posisi kontrol kita sebagai guru. Berarti kan tadi sudah kita lihat sama-sama posisi kontrol dia ada 5 ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada guru, ada pemantau, ada teman, ada pemantau, dan juga ada manajer ya. Nah dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang ideal yang seharusnya ada pada kita sebagai pendidik yaitu posisi kontrol manajer ya. Karena di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perlakuannya. Jadi kita memanggil murid, kemudian kita mempersilahkan atau menanyakan kepada siswa apa permasalahannya. Kemudian kita meminta dari peserta didik mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Bukan lagi mencari kesalahannya, tetapi kita mencari jalan keluar. Kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang dia perbuat. Kemudian kita juga bisa mendukung murid tersebut agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Misalnya dia kan sering terlambat ke sekolah. Nah di sini kita tidak lagi menanyakan tiap hari kenapa kamu terlambat, apakah dia terlambat bangun tidur atau tidak ada bus untuk ke sekolah, tidak ada keretanya. Nah di sini kesalahan dia di dalam melakukan tindakan tadi dia terlambat ke sekolah, kita tanyakan kepada dia, kemudian dia mau mempertanggungjawabkan kesalahan yang dibuatnya. Nah dari kesalahan ini kita membantu peserta didik kita ini untuk mencari solusi atau jalan keluar sehingga dia bisa keluar dari masalahnya. Nah di sini apakah dia nanti lihat jalan keluarnya kita yang fasilitasi, dia nanti insya Allah akan istilahnya menjalankan apa yang sudah dia sepakati dengan kita. Nah di sini untuk posisi manajer ini mengacu pada retribusi yang dapat menjadi murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi insya Allah setelah kita dampingi, dia juga akan mempunyai sikap manajer untuk dirinya sendiri. Jadi dia bisa memanage dirinya sendiri supaya dia menjadi lebih baik, sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada peserta didik tersebut. Jadi berdasarkan kelima posisi kontrol tadi, ini yang terbaik bagi kita untuk peserta didik yaitu posisi manajer ya. Nah sekarang kita lihat sama-sama. Ini ada sebuah video ya. Ini ada sebuah video mengenai 5 posisi kontrol ini. Semoga saja videonya ini mau jalan ya. Ini ada sebuah video yaitu mengenai yang tadi 5 posisi kontrol ya. Tapi di sini nanti kita bisa apakah itu merefleksikan diri kita, apakah kita ini termasuk ke dalam penghukum, sebagai teman, pembuat merasa bersalah atau sebagai manajer.
yang pertama ini mengenai posisi penghukum ya. Jadi antara seorang pendidik dengan peserta didiknya. Berarti ini dia termasuk ke dalam posisi penghukum. Ini itu video mengenai pembuat rasa bersalah ya. Ini termasuk dalam pembuat rasa bersalah ya. Untuk yang ini yaitu posisi selanjutnya yang bisa ibu sendiri lihat. Nanti kita lihat bagaimana untuk kita mendapatnya.
Ganun. Buhat to.
itu dia tidak akan menyukai diri kita sebagai pendidiknya. Nah, kemudian kata yang membuat rasa bersalah ini membuat peserta didiknya ini menjadi rendah diri ya, ataupun dia merasa tidak percaya diri. Kemudian untuk sebagai teman ini bisa saja dia berhasil, kemudian akan tetapi murid tersebut akan bergantung kepada orang lain. Sedangkan untuk yang sebagai posisi manajer ini membuat peserta didik kita dia mempunyai sikap mandiri dan juga percaya diri. Sekarang kita lihat dulu ya. Ini berdasarkan pemahaman yang sudah Bapak Ibu saksikan dari video tadi tentang posisi mahkotol. Kemudian di sini ada kalimat ataupun pernyataan kira-kira ini tergolong ke dalam mana ya. Di sini ada pernyataan atau kalimatnya. Ini maksud siapa yang mengatakan ini? Apakah dia ini merasa membuat bersalah, ataupun apakah dia sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pemantau? Dan di sini ada kata-katanya di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kan kita bisa menganalisa kalimat ini dari video yang kita tonton tadi ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian ayolah lakukan demi saya ya. Jadi kita di sini berkata ayo lakukan. Ini maksudnya dia melakukan ini demi kita. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Nah dari ada 5 kalimat atau pernyataan. Nah kira-kira untuk yang pertama di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah menurut Bapak Ibu di sini ini termasuk ke dalam kategori pembuka atau merasa berbuat bersalah sebagai teman atau bagaimana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya itu termasuk ke dalam membuat rasa bersalah. Ya, tapi di sini untuk yang pertama di sini kalimatnya yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Tapi ini termasuk kalimat dalam itu membuat rasa bersalah. Karena kita sudah saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dia pasti merasa bersalah. Dia sudah membuat kita kecewa ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk ke dalam yang mana? Kita memfonis dia, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira termasuk ke dalam mana? Berarti penghukum ya, menurut Bu Lena. Menurut saya itu termasuk dalam penghukum. Berarti di sini berdasarkan video yang kita tonton tadi ya, kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk ke dalam kategori penghukum ya. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi saya. Kira-kira yang mana? Posisi sebagai teman bagi saya. Nah di sini, ayolah kamu lakukan demi saya. Karena tadi waktu sebagai teman itu suara kita seperti memelas ya. Kemudian bahasa tubuh kita juga melekat ke arah dia ya. Nah, kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira masuk mana? Sebagai tadi ada penghukum, ada teman, ada pemantau ya. Yang keempat tadi lebih kalau cenderung ke memantau ya. Di sini apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Kemudian yang tadi bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Bagi kita menanyakan. Nah, berarti yang terakhir ini bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Ini termasuk ke dalam posisi manajer ya. Tapi kita menanyakan kepada dia. Nanti kita akan sama-sama mencari solusi tentang masalah ini ya. Lagi ya.
motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tadi pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua yaitu penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi bertujuannya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, seperti dari sini, tadi dari motivasi perilaku manusia ini, tapi yang perilaku positif ini kita melakukan sesuatu ini karena kita menghindari ketidaknyamanan, tapi bukan dari keinginan kita sendiri. Ada sesuatu dan lain hal. Kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ini misal ya, kalau peserta didiknya, oh saya hari ini harus datang ke sekolah karena ada pembacaan Yasin. Berarti dia pergi ke sekolah lebih awal, dia menghindari hukuman apabila dia tidak datang cepat, dia akan dihukum karena dia tidak bisa ikut Yasin bersama. Berarti dia datang memang karena ada hukumannya, bukan atas keinginannya sendiri. Berarti dia melakukan sesuatu karena dia tidak nyaman, atau karena ada sesuatu hukuman yang apabila dia tidak lakukan maka dia akan mendapatkan hukumannya. Kemudian yang kedua tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ini kita akan buat suatu tugas. Ini kita bahas ini. Ini bagi yang tidak mengerjakan ini, berarti ada misalnya nih 10 orang yang mengerjakan lebih awal ataupun siapa saja yang melakukan tugas ini akan ibu berikan hadiah, apakah itu nanti lupa pokoknya kita ini dia hadiah. Berarti ada hadiahnya. Berarti dia melakukan sesuatu itu karena memang ada ini imbalan, yang mengharap imbalan, mengharap hadiahnya. Kemudian yang ketiga di sini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Berarti kita melakukan sesuatu itu, misalnya seperti kita sebagai pendiri di sini, setiap hari kita ke sekolah, walaupun memang itu kita menghadap gaji ya, tapi di sini yang terutama ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai seorang pendiri. Oh, saya seorang pendiri, tanggung jawab saya adalah setiap hari ke sekolah untuk menuntun dan membentuk pribadi peserta didik kita ini supaya dia punya karakter yang bagus. Berarti niatnya dari dalam diri kita, bukan karena paksaan dari orang lain, bukan karena paksaan dari kepala sekolah. Oh, saya hari ini ke sekolah cepat biar tidak ditegur kepala sekolah. Oh, saya hari ini cepat ke sekolah biar saya mendapatkan ini. Jadi ini kita melakukan sesuatu memang karena keinginan dari pribadi kita sendiri. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nah, sebelum saya akhiri, tapi dari pembicaraan kita dari pertama sampai yang terakhir ini, kita ambil kesimpulan bahwa kita di sini sebagai peserta didik ya, kita mengharapkan agar supaya peserta didik kita ini punya karakter yang positif. Nah, tugas kita di sinilah sebagai seorang guru untuk menuntun, untuk mengarahkan peserta didik kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini bisa kita wujudkan yang pertama sekali, kita ini harus bisa menjadikan diri kita ini sebagai contoh teladan bagi murid kita. Apakah dari segi tingkah laku, perkataan, dan juga istilahnya pergaulan kita, apakah kita bersama guru, juga dengan murid. Jadi di sini kita harus bisa menjadi contoh teladan bagi murid kita. Nah, kemudian dari 5 posisi kontrol tadi,
karena